Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mutabbihi bi kulli zaman. Al-munazzali an kulli nafsin wa ma sadara biha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil aqwal sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina ittaba'uhu fi kulli al-aqwali wal af'al. Mabad hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus para guru, para asatidzah, para orang tua, hujjaj, para tokoh masyarakat, khusus yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Taufikur Rahman, Ibu Kiai Haji Mukhtar, juga guru kita Kiai Haji Hanafi, Kiai Mustafa, juga yang saya hormati Ustaz Haji Wahidullah, ya juga Ustaz juga dari Keraton, beliau gubernur juga, Sultan juga Keraton, Kurotan penjuk mata jadi Keraton, tahunnya lagi kera bahaya juga yang saya hormati dua DKM Bapak Haji Agus, Bapak Eka Dabi, Bapak Haji Sofian Sauri, juga yang saya hormati kawan saya, guru saya, Ustaz Haji Abdurrahman Muhtar ibn Abu Yakin Muhtar bin Kiai Abdurrahman Alawi. Juga para guru, para asatidzah yang saya sebutkan satu persatu namanya. Saudara, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala, saudara, dengan Nabi Muhammad, Allah itu khaliq, Nabi Muhammad makhluk. Khaliq sang pencipta itu bersifat mutasifun kulli kamal, bersifat dalam seluruh kesempurnaan. Adapun Nabi Muhammad makhluk, sama sama kita. Nakulu wa yakul, kita makan, beliau makan. Yashrabu kama nashrabu, beliau minum sebagaimana kita minum. Beliau bila sakit, kita sakit. Dari situ saudara, maka kita nggak pernah dan nggak akan menuhankan Nabi Muhammad. Kita boleh agung-agungkan Nabi Muhammad, besarkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, tapi tidak akan pernah kita sampai menuhankan Nabi Muhammad. Tuhan tetap satu, tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wahadai wahidu tauhidan, satu-satunya Tuhan hanya Allah. La ilaha, enggak ada jenis Tuhan. Tuhan ini enggak, itu enggak, matahari bukan, bulan bukan, ini bukan. Tetapkan isbat illallah, hanya Allah itu Tuhan. Satu-satunya tauhid. Yang maha mengatur, satu-satunya hanya Allah. Enggak ada yang lain. Ngatur angin, ngatur gerak matahari, ngatur tumbuhnya pepohonan hingga berwarna macam-macam itu buah-buahan, pohon mangga, pohon rambutan, siapa yang ngatur? Petani nggak mampu. Siapa yang sekolahnya kuliah di pertanian, di IPB nggak juga. Hanya Allah. Petani hanya nanam doang. Nggak puasa nggak ngatur. Itu pohonan saudara, kalau kita mau lihat pohon mangga yang bermacam-macam jenisnya, pohon rambutan, pohon lengkeng, daunannya berbeda, warnanya berbeda, rasanya beda-beda, macam-macam. Siapa yang ngatur? Tauhid, satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepohonan? Nusqi min ma'in wahid, kami siram dengan air yang satu. Air yang turun di Pasar Minggu, Jati Padang, dengan yang Bojonggede, dengan yang di Bogor, dengan yang Cianjur, di Mekah, sama airnya itu aja. Tapi yang tumbuhnya saudara berbeda-beda. Siapa yang mampu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan Allah, kita muliakan Allah, kita agungkan Allah taala, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Ia yang maha kuasa, yang maha mengatur. Nah, istri kita di rumah kalau bikin kue risol, itu airnya beda. Rasa strawberry beda lagi, rasanya lain lagi. Gak mampu, dia lemah, maka gak akan pernah menjadi Tuhan karena punya kelemahan.
Tapi Allah Ta'ala muttasifun bi kulli kamal, bersifat dengan segala kesempurnaannya. Kayaknya mah sempurna. Allah kayaknya nggak berusahakan, nggak pakai usaha, memang sudah kaya dari zaman azali, zaman yang nggak ada permulaannya, langit belum ada, bumi belum ada, malaikat belum ada, surga belum ada. Munfarid dan tunggal seorangan, dan esa, satu-satunya Allah sudah maha kaya. Kalau yang lain saudara, siapapun dia kaya, kayaknya diusahakan, pakai sekolah dulu, pakai dagang, pakai bekerja. Dan kayaknya berubah-ubah, kaya, tambah kaya, berubah. Tapi Allah Ta'ala kayaknya wahid, wahdaniyah, satu sifatnya. Kayaknya itu aja udah. Maka itulah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada Tuhan kayaknya berubah-ubah, dengan Tuhan nih, Firaun ngaku Tuhan. Kekayaannya bertambah, tambah lagi dia punya pulau, tambah lagi. Kayaknya bertambah, tinggalin ke Tuhan, jangan disembah. Gak layak Tuhan begitu berubah-ubah. Kita dapati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Tuhan yang muttasifun bi kulli kamal. Sifatnya sempurna. Sayang, Allah Ta'ala maha penyayang. Sayangnya itu aja. Dari zaman azali, langit belum ada, surga belum ada, malaikat belum ada, segala belum ada. Allah tunggal munfarid dan wahid dan seorangan. Esa dia sudah maha penyayang. Zaman Nabi Adam sayang itu aja. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad, zaman sekarang, dan sayangnya itu aja. Wahdaniyah dalam sifatnya, esa. Kalau kita manusia sayangnya berbeda-beda. Sayang banget, hilang, turun. Al-alam mutaghayyir, alam berubah. Yang gak berubah hanya Allah. Allah sayang sama makhluknya. Yang gak nyembah, yang maksiat, yang gak masih dikasih sama Tuhan untuk menikmati udaranya Allah. Masih dikasih menikmati mataharinya Allah, masih dikasih kuat jalan. Bahkan yang menyembah selainnya Tuhan masih sayang. Yang nyembahnya Yesus, nyembah Brahmana, nyembah Siwa, masih dikasih sama Tuhan. Karena Dia maha penyayang. Kalau kita enggak, yang patuh sama kita bagi. Yang enggak patuh, kita enggak bagi. Kadang yang patuh aja kita masih hitung-hitungan. Tuhan enggak hitung-hitungan. Itulah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Sayangnya nggak berbilang wahdaniyah satu-satunya. Maka saudara, Allah maha sempurna, Nabi Muhammad utusan Allah kekasih. Innama ana basyarun, saya manusia biasa. Manusia. Ya kulu kamana kulu, dia makan bagaimana kita makan. Wa yashrabu kamana yashrabu, beliau minum nanti sebagaimana kita minum. Maka Nabi lemah, dia butuh air. Sekira-kira nggak ada air, Nabi kehausan. Nabi perlu makan juga. Nabi sakit, maka Nabi bukan Tuhan. Karena punya sifat lemah, butuh dengan air. Yang Tuhan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita besarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita besarkan Nabi Muhammad, kita muliakan. Tapi tak pernah kita menuhankan Nabi Muhammad. Sebagaimana umat Nasrani, Nabi Isa jadi Tuhan karena mujizatnya luar biasa. Wa uhyil mauta, saya hidupkan yang mati tidak hidup. Wa ubriul akmaha, yang buta bisa melek. Wah, ini Tuhan nih. Karena punya khususiat kelebihan mukjizat. Tetapi mereka nggak lihat bahwasanya Nabi Isa punya sifat manusiawi, makan, minum. Nggak mungkin Tuhan makan, masa Tuhan kalah nasi uduk? Masa Tuhan perlu nasi padang? Nggak layak di Tuhan nih, tinggalin. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Dia punya sifat al-aradul basyariyah, sifat manusiawi. Itu fungsi hikmah sifat manusiawi, makan, minum, untuk menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia punya kelemahan. Tapi jangan ingkari bahwa Nabi Muhammad punya kelebihan khususnya yang Allah kasih, berikan kepada Nabi Muhammad. Innama ana basyarun mithlukum yuha. Cuman ana dikasih wahyu sama Allah, dikasih kelebihan. Jangan kalian ingkari kelebihan anak. Anda kasih tasyrif kemuliaan, wa tabdil kelebihan. Punya keutamaan Nabi Muhammad. Tapi sungguhnya kelebihan, jangan kau tuhankan Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad makhluk biasa. Nah, saudara, Nabi Muhammad waktu lahir itu kebiasaan bangsa Arab saat itu disusuin tuh, nyari ibu susu. Datanglah
perempuan-perempuan dari kampung Bani Sa'ad. Siapa ini bayi Muhammad? Bapaknya yatim, gak mau diambil karena mereka nyari upah nyusuin. Datang lagi, siapa ini Muhammad yatim, enggak diambil lagi. Siapa yang mau pakai nanti? Halimah Sa'diyah datang, tinggal Muhammad seorang di bawah, juga dibawa pulang. Dibawa pulang disusuin. Kampungnya yang kering kerontang, rumput gak numbuh, pohon-pohonan, air gak ada. Datang Nabi Muhammad, rumput numbuh, air mengalir terus, susu sapi terus juga. Sebab kedatangan Nabi Muhammad. Apa iya? Jangan apa iya nih. Kalau itu yang datang gak ngaruh, kering tambah kering. Ini Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Allah yang punya 7 lapis langit dan bumi. Ana Rabbul Alamin, kata Allah. Saya Tuhan semesta alam, wa Muhammad rahmatan lil alamin. Ana Ar-Rahman Ar-Rahim wa Muhammad Ar-Rauf Ar-Rahim. Ana Malik Yaumiddin wa Muhammad Syafi' Yaumiddin. Sampai begitunya Allah Ta'ala ganti Nabi Muhammad kekasih. Nabi Muhammad kekasih Allah, datang tanah yang kering subur, air yang keluar air. Beneran nih kampung ngamping. Prabowo kalau datang ke sini yang buluk-buluk hilang deh buluk. Tigang nih, ya. Seminggu sebelum datang ke kunjungan Prabowo, dirapiin dorah, udah langsung sama bulu-bulu, dicek tuh. Itu timbang Prabowo, saudara. Yang enggak dijamin Allah SWT. Apalagi Nabi Muhammad. Datang hijau, enti di rumah enti kerawat bayi nih, bayi anaknya sultan, anaknya raja. Rumah enti buluk dicet sama sultan ya kan ya. Kompor yang satu toko jadi 3 toko. Kulkas yang tadi 1 pintu lah. Wah, gitu. Apalagi Allah yang punya segala-galanya. Nabi Muhammad yang tadi kering ya benar. Halimah Sa'diyah yang gak dikenal orang sampai nanti disebut-sebut. Siapa Halimah? Gara-gara nempel Nabi Muhammad. Nempel Muhammad disebut. Pintu dorong dikenal Nabi Muhammad yang disebut. Berjanji dikenal Nabi Muhammad ceritain. Coba ceritanya tentang siapa sekarang. Enggak begitu dikenal. Nabi Muhammad yang disebut. Syaraful Anam Ad-Dibai. Nabi Muhammad. Maka saudara, Nabi Muhammad kelebihannya idza sara sahara. Kalau Nabi jalan, awan ikut jalan. Wa idza waqafa, Nabi berhenti, waqafat. Itu al-ghamamah berhenti. Alal mudallali bil ghamamah. Nabi diturunin awan. Apa iya lagi. Kalau mimpi apa iya, Nabi Muhammad kekasih yang punya segalanya. Ditundukkan Allah semuanya buat Nabi Muhammad. Awan penuhin Nabi. Bukan Nabi perlu awan, awan perlu Nabi. Awan mencari mulia dengan Nabi Muhammad karena memulia dengan Nabi Muhammad. Tapi nggak perlu awan. Inti Prabowo datang, Kiai datang, inti payungin. Tuh Kiai nggak perlu intinya perlu. Ntar fotoin gue itu. Kita foto. Mayungin, foto pasang di rumah. Inti kenal dia nggak kenal inti baka-baka. Nanti butuh tuh mau berdor. Hah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad usia 25, muda, tampan, ganteng, ngikuti banyak. Tapi kawinnya berjanda, 40 tahun, 2 kali lipat usianya. Ini janda 2 kali, bukan janda sekali. Pertama kawin sama Atik kalau masalah, kedua Abu Halal. Nabi Muhammad menikah bukan karena syahwat, bukan karena hawa nafsu. Ikutin berita Allah. Inti nyari yang muda, Nabi Muhammad enggak nyari yang muda. 2 kali lipat loh. Janda 2 kali. Tapi Nabi Muhammad berumah tangga terus dengan Khadijah sampai punya anak 6. Baru kawin lagi yang lain. Gak dapat anak dari yang lain. Kawinnya Nabi Muhammad dengan yang lain bukan karena syahwat, karena menyebarkan agama. Ada kepala suku di sono benci sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datangin kawinnya. Nabi Muhammad tunjukkan akhlak yang mulia, tunduk ke kepala suku, kampungnya tunduk, masuk Islam semuanya. Sama kayak dulu Sunan itu Gunung Jati, Sunan Kalijogo, kawin mah Raja Demak, Putri Cengho, dakwah. Bukan kayak inti kawin sono bikin masalah, masalah mulu. Nah, begitu nggak ya? Nabi
jadi jalan alik. Alarm nih. Jangan lama-lama, ngaji yang penting. Ceramah ya. Ceramah itu najis ainiyah, tahu najis ainiyah? Tai kucing, darah, inti bacain Yasin terus sekali tetap najis dia najis ainiyah. Enggak bisa suci dengan jalan apapun. Inti cuci pakai cuci septic kerinso baik tetap najis najis ainiyah. Ainiyah namanya hadir istighosah, hadir maulid. Enggak bayang juga najis ainiyah namanya. Tai kucing. Maulid datang rajin banget maulid. Bayang kagak, lohor asar enggak ngaji enggak mau. Najis ainiyah namanya. Jangan tersinggung ya. Jangan ada yang macam aja tersinggung. Nah, ada najis yang bisa cuci. Kulit bangke disamak. Nah ini kudu disamak nih, samak goprak-goprak itu pegang banyak kesuci lah. Kompor jadi cuka. Gitu. Nah, ya, bayang. Bayangnya cuma 4 rakaat, saudara. 4 rakaat Allah baik banget. Zuhur 4, asar 4. Zuhur yang 4 rakaat waktunya 3 jam. Allah ngasih taklif beban tugas kepada hamba sesuai kemampuannya hamba. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan taklif sesuatu yang orang gak mampu. Sia-sia itu perintah. Taklif diberikan pada akilun balighun yang berakal. Orang gila dikasih perintah, yang perintahnya gila. Anak kecil dikasih perintah, yang perintahnya anak kecil disuruh. Maka perintah kepada Allah Ta'ala caranya akilun balighun, akil balik. Tunggu pun perintah demikian, Allah kasih waktunya luas. Zuhur 4 rakaat 3 jam. Pukul 12 Allahu Akbar Zuhur. Masih gak bayang jam 1, gak bayang juga jam 2. Masih nyopir aja. Masih nembok aja. Asar datang 4 rakaat 3 jam lagi. Gak cukup lagi lewat lagi asar. Ya Allah. Maghrib lewat lagi. Ada apa? Alarm bunyi. Tuh. Ceramah pakai alarm. Ada dikinya itu rezeki beneran. At-tadbir wa takbir. Kita atur-atur nih sejam setengah jam. Takbirnya Allah segitu juga. Beneran nih. Ini mau atur-atur waktu, at-tadbir, atur-atur. Allah udah punya takdir. Percuma. Jangan banyak ngatur hidupnya. Ikutin takdirnya Allah. Ini mau atur biar sehat, minum vitamin, olahraga. Sakit juga. Biasa-biasa aja. Jangan banyak ngatur. Atur buat anak kuliah, anaknya masih SD anak. Atur buat anak kuliah kejauhan kan ya. Ke masjid dong, nggak sempet nih, anak menyiapin anak-anaknya buat kuliah. Ngaji dong, nggak sempet, anak menyiapin anak-anaknya 2, rumahnya disiapin. Dia aja ngatur, ya. Anak mampus. Nah, anak panjang umur udah ditipu, kebakaran. Atur tuh. Orang yang ngatur saudara, ada kata ulama ya. Itu kayak orang membangun bangunan ala syatil bahr, di pinggir lautan. Dibangun hebat. Datang ala buaj, gelombang jebret, habis gelombang jebret tadi. Udah ikutin kamu, jangan banyak ngatur. Inti sakit, musibah, caci maki, dihina, ekonomi pailit, usaha yang bangkrut, ada ikutin aja. Wasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla dhuhuri syamsi wa qabla ghurubiha. Sabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Ini Nabi. Alaknya Nabi Quran, karena hulul Quran. Kata Aisyah. Kalau Aisyah mau bilang karena hulul Nabi alaknya hululullah, alaknya Allah. Al-Quran kalamnya Allah. Alaknya Nabi alaknya Allah. Bagaimana alaknya Allah? Allah penyayang kepada yang maksiat, yang gak mungkin dibagi terus. Bahkan yang nyembah selain ini dibagi. Nabi Muhammad yang nyambitin, yang ludahin, Nabi sabar aja karena akhlaknya akhlak Allah. Allah didik Nabi Muhammad dengan Quran. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar hai Muhammad terhadap ucapan mereka. Nabi Muhammad dibilang gila, innaka lamajnun. Itu tukang sihir Muhammad, tukang pelet. Khadijah yang kaya raya kena amindi. Nah ini hebat amat. Tukang sihir itu. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar, diludahin, disambit, sabar. Jangan sibuk dengan gangguan, jangan sibuk dengan ujian, jangan sibuk dengan cobaan, jangan sibuk dengan usaha yang pahit, ekonomi yang sulit. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbih kepada Allah sampai asibah, berenang, silem dengan muji Allah, terus muji Allah.
Jangan sibuk sama penyakit ente. Jangan sibuk dengan ekonomi yang susah, jangan. Sibuknya wasabbih bihamdi rabbik. Silem dengan puji Allah, zuhur silem, asar silem, maghrib silem, jalani perintah Allah. Yang sunatnya kerjain, baca Quran baca. Yang mulazamah tidak bisa pada subuh ada subuh, bisa pada zuhur walaupun dua lembah. Walau galilah yang penting mulazamah mudawamah. Itu pendidikan dari Allah, hai hamba-hambaku. Inti jangan sibuk dengan musibah inti, dengan badan penyakit, dengan usaha yang pahit dan sulit. Jangan sibuk. Ini katain orang jangan sibuk. Sibuklah terus dengan memuji Allah, dengan ibadah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari yang subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam maghrib. Wa min ana'il lail, zuhur asar disebutkan. La'allaka yarda, ujungnya pasti kamu senang, pasti kamu bahagia. Jalanin perintah Allah. Yang naruh Allah itu penyakit, yang angkat Allah. Ekonomi sulit, Allah yang tentuin, Allah yang angkat. Jangan coba-coba inti angkat. Hilem terus ibadah, masuk masjid, baca Quran, bayang sunat, yang sibuk dengan begitu. Dan Allah yang beresin semua. Ini beres kagak, bayang kagak. Dunia jebol, akhirat berantakan. Dunia akhirat rusak. Maka maulid, ikutin ajaran Allah, pendidikan ya Rasul. Hilem, jangan urusin penyakit, jangan urusin kataan orang, hinaan orang. Yang sibuk bini yang galak biarin. Ya, jangan sibuk. Wa in kariha minha khuluqan, kalau inti mencium membini inti dia tidur gak mau, masih ada yang kamu senangi, mau merawat anak, masih mau nyuci, biarin. Kalau kamu benci sama bini, kamu ngomongan kasar, masih bisa dia tidur, masih banyak, biarin, kata Nabi. Jangan satu yang dipikirin. Perempuan khuliqat diciptain min dhila, dari tulang sulbi yang bengkok. Tulang sulbi, fa inna wajama bihi a'la, yang bengkok paling atas. Di bawah ada bengkok tuh tulang sulbi kata Nabi, di atas paling bengkok. Hadhihi isyaratun latifatun, isyarat Nabi hayumatku, perempuan itu bengkok atas lidahnya, bengkok macam lidahnya. Emang dari sononya. Kalau inti berusaha meluruskannya, kasar tak kata Nabi, kau akan patahkan itu perempuan. Nah, al-kasru maknanya at-tolak, bercerai dah, bercerai rusak dah, hancur kalau bercerai jomblo. Mendingan punya bini ya, biarin bengkok yang penting bini. Sendok kalau berbengkok mungkin punya sendok daripada punya sendok. Ya, Nabi petunjuk hebat Nabi. Orang mati dilalamin. Nabi masuk ke rumah tinggi yang ini, berikan nasihat petunjuk. Maka senang hati kita. Alhamdulillah deh, ada Nabi. Kami senang walaupun bini ada galak. Biar dia gak ada tidur gak mau. Nabi saudara yang mau petunjuk. Nabi kasih petunjuk lagi. Muru auladakum bis shalah. Suruh anak-anakmu untuk sembahyang. Disampaikan ujian 7 tahun suruh bayang. Sekedar perintah. Anak kita di rumah. Jangan suruh bimbel, tes ini, les itu. Sembahyang suruh 7 tahun. Asal sekedar suruh. Sejak dini siapkan tuh anak. Kewajibannya kalau akil balik udah ngimpi. Belum wajib disiapin. Persiapan. Ketika dia balik, nyambut perintah Allah gampang, saudara. Muru auladakum biswala lisab'in. Wadribuh, pukul li asyrin, 10 tahun pukul, tapi pukulan gak melukai. Ketika dia head buat perempuan, di mimpi, itu anak-anak kita saudara gampang jalan perintah Allah, karena dididik sejak dini dari orang tuanya. 7 tahun diantepin ke anak, bimbel dalam 10 tahun diantepin, ngimpi, guru anak saya sabar suruh dia dari kemarin, udah keras batangnya, kelebuanan tuh, tebang, susah ditarik pemenang, didik, wabariko, pisahin tuh anak dari tempat tidur emak bapaknya, di asrin 10 tahun, pisah, jangan 10 tahun tidur bareng ke kamar memang bapaknya. Jangan, Nabi pendidikannya saudara masih sekamar nih sama bini anak usia 10 tahun SD kelas 4. Ini dianggap anak tidur merem. Bapaknya apa dong? Main kuda-kudaan. Tuh anak lihat, kerekam di otaknya, kerekam di benaknya, nyimpen di hatinya.
Dicari di luar mana yang kayak malam, cari di YouTube. Yang rusak itu anak emak bapaknya, bukan temannya, bukan kawannya, emak bapaknya. Oleh karena itu, kalau mama yang rumahnya minimalis tuh minimalis ya, bahasa keren minimalis. Anak saya itu pondok aja udah, ya. Jangan anggap anak tidur, hati-hati. Udah cukup pada malam ya. Kadang Allah ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.